dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Cantika, dan kedua rekan saya Inka Novia Zalianti. Saya Zaskia Amika. Kami dari kelas Indralaya A, program studi pendidikan fisika angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan video proyek media pembelajaran fisika yang alatnya kami rancang sendiri. Media pembelajaran ini kami buat untuk menunjukkan bagaimana energi surya bisa menjadi sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penerapan konsep fisika dan teknologi. Proyek ini kami namakan dengan Terbaik, Technological Energy of Renewable Based Automotive Innovative Field. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya! Alat media terbaik ini juga kami kaitkan dengan SDGs poin ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim atau climate action. SDGs 13 penanganan perubahan iklim climate action adalah upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan. Dengan alat terbaik berbasis energi surya, kami ikut berkontribusi dalam menjaga bumi dari pemanasan global dan mendorong gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya, berikut capaian pembelajaran dari kegiatan kami. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami konsep dasar fisika, gerak, fluida, kalor, dan termodinamika, gelombang, listrik dan elektromagnetik, fisika modern, serta digital, dan menerapkannya dalam fenomena alam, teknologi, rekayasa, serta kehidupan sehari-hari. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menganalisis konsep perpindahan kalor pada prinsip kerja obat tenaga surya dengan benar. Yang kedua, mengaitkan konsep kalor dan energi panas dengan penerapan energi terbarukan yang mendukung SDGs 13, yaitu climate action. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, kardus. Kardus sebagai ruang utama oven untuk membuat dinding dan dasar oven mudah didemonstrasikan untuk konsep isolasi, konduksi, dan konstruksi alat sederhana. Yang kedua, aluminium foil sebagai reflektor untuk memantulkan radiasi matahari ke dalam ruang oven dan melapisi permukaan dalam agar penyerapan atau pemantulan dapat dijelaskan bagus untuk eksperimen membandingkan permukaan reflektif. Yang ketiga, mika. Mika sebagai penutup transparan memungkinkan cahaya untuk masuk tapi menahan panas, mengurangi konveksi atau kehilangan panas. Penting untuk menjelaskan efek rumah kaca dan perbedaan transmisi cahaya. Yang keempat, double tip. Double tip sebagai perekat dua permukaan biasanya untuk menempelkan aluminium foil, lapisan plastik mika, kertas karbon pada permukaan oven, membantu menjaga posisi komponen agar tidak bergeser saat alat diuji di bawah sinar matahari. Yang kelima, cutter sebagai alat dasar untuk memotong kardus, mika, aluminium foil, dan alat atau bahan lainnya. Yang keenam, ada sensor suhu. Di sini kami menggunakan sensor suhu LM35 berfungsi untuk mengukur suhu di dalam oven secara real time sehingga dapat mengetahui sejauh mana panas dari radiasi matahari terperangkap di dalam oven. Yang ketujuh, kami menggunakan sensor cahaya yaitu LDR berfungsi mendeteksi intensitas cahaya matahari yang masuk ke oven. Hasil pengukuran ini dapat digunakan untuk mengaitkan besar kecilnya intensitas cahaya dengan peningkatan suhu di dalam oven. Yang kedelapan, ada gunting. Sama seperti cutter, fungsinya sebagai alat dasar untuk memotong kardus, mika, dan alat atau bahan lainnya. Selanjutnya, Arduino Uno sebagai alat pengukur membaca sensor suhu dan sensor cahaya, merekam data, menampilkan ke serial atau layar, atau mengendalikan komponen. Sangat berguna untuk menunjukkan konsep akuisisi data, pemrograman dasar, dan visualisasi hasil uji oven. Selanjutnya, kabel jumper mel-to-mel digunakan untuk menghubungkan komponen antara titik di breadboard atau dari Arduino ke breadboard, berguna untuk menyusun rangkaian elektronik seperti sistem monitoring suhu dan cahaya pada oven surya.
Selanjutnya, breadboard adalah sebagai media untuk merangkai komponen elektronika tanpa perlu menyolder. Dengan breadboard, kamu bisa membuat rangkaian sementara, eksperimen, atau uji coba. Selanjutnya, kabel jumper male to female untuk menghubungkan sensor atau modul eksternal seperti sensor suhu LM35, sensor cahaya LDR, modul LCD ke Arduino Uno tanpa perlu menyolder. Ujung male dimasukkan ke port Arduino dan ujung female ke pin sensor atau modul, membuat sistem lebih fleksibel dan mudah dilepas pasang. Selanjutnya, kertas karbon sebagai penyerapan panas karena warnanya gelap, sehingga mampu menyerap dan menyimpan energi panas pada matahari. Lebih efisien ditempatkan di bagian dasar ruang oven untuk meningkatkan suhu internal oven. Selanjutnya, roti. Roti sebagai objek uji coba untuk membuktikan bahwa oven tenaga surya mampu memanaskan atau mengeringkan makanan sederhana. Selanjutnya, buzzer. Buzzer berfungsi untuk memberikan tanda bunyi ketika suhu di dalam oven melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan dalam program Arduino. Yang terakhir ada LCD display sebagai media untuk menampilkan data sensor secara real time, khususnya sensor cahaya dan sensor suhu, serta dapat mengetahui suhu optimal dan melihat informasi tambahan seperti intensitas cahaya. Nah, kira-kira konsep fisika apa saja ya yang bekerja pada alat tersebut? Jadi, yang pertama itu ada radiasi, di mana cahaya matahari membawa energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Energi ini masuk melalui mica transparan yang dipantulkan oleh aluminium foil ke seluruh ruang oven, sehingga intensitas cahaya meningkat. Energi radiasi tersebut diubah menjadi panas dan terdeteksi oleh sensor suhu LM35. Berikutnya ada konsep konduksi, di mana panas berpindah melalui dinding oven yang dilapisi aluminium foil serta ke makanan di dalamnya. Proses ini ditunjukkan dengan naiknya suhu objek uji yang terukur pada sensor LM35 dan ditampilkan di LCD. Konsep selanjutnya yaitu ada konveksi. Udara panas di dalam oven naik dan udara dingin turun, sehingga menciptakan sirkulasi alami. Hal ini membuat suhu di dalam oven merata tanpa alat tambahan. Konsep yang selanjutnya yaitu efek rumah kaca. Cahaya matahari menembus lapisan mica dan dipantulkan di dalam oven. Panas yang sudah masuk sulit keluar karena terperangkap, sehingga suhu oven meningkat. Fenomena ini menyerupai pemanasan atmosfer bumi. Konsep yang selanjutnya yaitu ada termodinamika. Alat menunjukkan perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Proses perpindahan kalor terjadi melalui radiasi, konduksi, dan konveksi yang saling berkaitan sesuai hukum termodinamika 1. Konsep yang terakhir yaitu ada energi terbarukan, di mana sumber energi pada alat terbaik berasal dari matahari yang bersih, tidak menghasilkan emisi karbon dan ramah lingkungan. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan SDGs 13, Climate Action tentang tindakan terhadap perubahan iklim. Kali ini kami akan melakukan percobaan pada pukul 12.28 untuk membuktikan cara kerja oven tenaga surya di luar ruangan menggunakan sinar matahari langsung. Pada menit pertama, suhu awal dalam oven adalah sekitar 32 derajat Celcius dan intensitas cahayanya sekitar 30.000 kandela. Setelah 10 menit pertama, suhu meningkat menjadi sekitar 35 derajat Celcius dan intensitas cahaya mencapai 32.010 kandela. Di menit ke-30, suhu maksimum yang dicapai adalah 38 derajat Celcius dengan intensitas cahaya 33.000 kandela. Memasuki menit ke-40, suhu di dalam oven terus meningkat hingga mencapai sekitar 41 derajat Celcius dengan intensitas cahayanya sekitar 35.000 kandela. Keterkaitan dengan SDGs 13. Yang pertama, mengurangi emisi karbon dengan energi terbarukan, pemanfaatan energi bersih menggunakan energi matahari, bebas polusi dan ramah lingkungan.
kesadaran lingkungan, siswa belajar kontribusi kecil terhadap mitigasi iklim. Yang terakhir, pendidikan berkelanjutan melatih siswa berpikir kritis kreatif dalam menghadapi krisis energi dan iklim. Nah, demikianlah video proyek media pembelajaran fisika yang telah kami rancang. Jangan lupa untuk terus menjaga lingkungan dan memanfaatkan energi surya dengan bijak. Semoga video yang telah kami buat bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.